Di hadapan takhta Allah kami yang suci, yang besar dan mulia, kami tidak memiliki pilihan lain selain kami sujud menyembah. We worship you, O Lord, because the reason we live is to worship you in every aspect of our lives. Karena Engkau besar, Engkau mulia, Engkaulah yang telah menciptakan kami seturut dengan rupa dan gambar-Mu. Engkau yang telah menebus kami dengan darah Kristus dan memanggil kami menjadi murid-murid yang setia. Dan Engkau jugalah yang telah menyertai perjalanan studi kami selama 3 tahun ini di bangku SMA yang sebentar lagi akan kami tinggalkan. Kami sungguh memuliakan Engkau, kami sungguh menyembah Engkau, sebab untuk tujuan inilah kami diciptakan. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima seluruh penyembahan kami, seluruh pengagungan kami pada pagi ini ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mengarahkan hati kami hanya kepada firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Itu berarti tanpa kebenaran firman-Mu kami akan melangkah dalam kegelapan, dengan resiko kami akan terjatuh. Oh Bapa, terangilah hati dan pikiran kami dengan firman dan Roh Kudus, sehingga kami dapat melihat kebenaran, kami dapat hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran, dan kami dapat memberitakan kebenaran itu melalui hidup dan karya kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk bukan saja mengerti, tetapi mampu untuk merespons akan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama ketika kami datang, karena Engkau sudah mengubah kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar adik-adik? Waduh, ini kayaknya pada capek nih ya. Padahal tadi pujian penyembahannya itu, waduh, itu saya sangat menikmati begitu ya. Teman-teman, gimana kabarnya? Salah satu dosen saya kalau disapa begitu ya, selamat siang Bu. Lalu dia tanya begini, masih hidup? Teman-teman masih hidup? Boleh dong kasih tos kiri kanan depan belakang, katakan yes, aku masih hidup. Oke, mantap. Sip, tadi MC udah absen ya. Boleh nggak saya dengar suara adik-adik siswa kelas 12? Mana suaranya bilang wuh? Oke. Boleh saya dengar suara kakak-kakak abang TPS mahasiswa? Wah, capek pelayanan nih ya. Panitia, mana suaranya? Oke, semangat panitia. Jomblo? Siapa tuh yang paling kejam? Ada yang bohong, ada yang bohong. Oke, mendingan jomblo tapi pasti daripada udah jadian tapi nggak pasti-pasti. Betul ya teman-teman ya? Tapi tema kita pada hari ini bukan tentang love, sex, or rating, bukan. Ya, tapi tentang flow. Follow the Lord over the world. Ya, dari Amos 5, 21 sampai 24. Izin saya boleh perkenalan lebih dulu teman-teman. Saya Riko Siaila, saya dulu alumninya SMA 30, nggak ada di sini ya. Beberapa tahun lalu sempat dirintis ulang begitu, tapi ternyata susah ya, wilayah Jakarta Pusat. Kita doakan terus ya, Jakarta Pusat masih terus berkiprah ya, menggeliat ya, bergumul ya, berjuang begitu ya. Saya melayani di Perkantas Jakarta setelah lulus dari Fakultas Hukum UKI. Nggak terasa udah 20 tahun juga saya melayani siswa ya. Dan saya nggak pernah bosan melayani siswa. Kenapa? Melayani kamu tuh saya merasa seperti kayak hidup saya itu dapat di recharge begitu. Dapat energi untuk hidup dengan powerful begitu ya. Saya melayani di Perkantas Jakarta di wilayah JT2, sudah menikah orang Ambon, itu perkenalan singkat. Ini wilayah kami kalau lagi bersekutu. Nah inilah teman-teman saya ini. Masih ada nggak yang datang nih? Ada 3 orang ya kayaknya ya. Di SMA 39, saya bersyukur ya, hampir 2 tahun saya memuridkan mereka. Itu saya bukan cuma makin sayang sama mereka, bukan cuma bertumbuh teman-teman, tapi hidup saya diubahkan teman-teman. Ya, jadi ya saya makin cinta Tuhan, saya makin dewasa itu karena saya bisa, coba teman-teman lihat ya, bisa
berenang bareng, bisa main, bisa makan, nongkrong, nonton, bisa sharing, ya bisa nongkrong di rumah salah satu teman kami begitu ya. Bisa jalan-jalan begitu ya. Nah ini sekolah yang kedua ya. Mungkin yang datang cuma satu ya. Cuma satu ya, atau gak datang? Belum nyampe, aduh Tuhan tolong Vicky ya. Ya oke ya. Ini saya pun juga hampir 1,5 tahun jalan sama mereka agak lambat begitu ya. Karena memang salah satu faktor adalah saya baru kenal ya sama SMA 99. Tapi saya senang ya, ini sekolah yang potensial sekali ya. Siswa-siswanya sangat kreatif dan sibuk. Sangat sibuk teman-teman. Ya, KTB TPS dan juga sampai alumninya pun juga masih ikut kelompok kecil. Ini investasi rohani. Jadi kalau teman-teman ikut kelompok kecil, rutin, setia, teman-teman akan tuai nanti ya beberapa tahun kemudian. Mungkin teman-teman akan ngerasa capek, boring ya, lesu begitu ya. Tapi pertumbuhan ada di depan mata teman-teman. Oke, follow the Lord over the world. Ya, kita akan baca bergantian ya bagian ini. Ini kalimatnya ini sangat tidak nyaman ya. Bikin kita tuh kejut-kejut ya kalau orang Medan bilang ya. Oke, kita akan baca gantian. Saya baca ayat 21, teman-teman baca ayat 22 dan seterusnya sampai 24. Demikian firman Tuhan. Aku membenci, aku menghina perayaanmu dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Meskipun kamu persembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajian, aku tidak suka. Korban keselamatanmu dibuat ternakan kamu tidak akan kupandang. Jauhkanlah dariku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak akan kudengar. Tetapi kenapa keadilan berbulu-bulu seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu. Saya lupa, saya tambahin panitia, izin ya. Saya baca 25. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku kurban sembelihan dan kurban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan menangkap dewa Sakuk, rajamu dan kawan-kawan pintar. Patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu. Bersama, dan aku akan membawa kamu ke pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan Allah semesta alam namanya. Ya teman-teman, demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, saya ajak kita untuk membayangkan ya, seseorang datang kepadamu dan dia mulai menyapa begitu ya. Annyeonghaseyo begitu ya. Saya seorang petani dari Korea begitu ya. Dari, kalau pembacaan kita dari Tekoa begitu. Aku diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman. Demikian firman-Nya. Aku benci ibadahmu. Aku tidak suka dengan perayaan-perayaanmu. Musikmu yang indah itu, aku tidak mau mendengarnya. Aku benci dengan semua perayaanmu. Itu membuat aku muak. Kalau kalian tidak mulai menegakkan keadilan dan kebenaran, binasa kalian. Itu saja. Terima kasih. Omong-omong, nama saya Amos. Nah, gimana perasaanmu? Kalau ada orang yang ngomong kayak begitu, ya kita lagi ibadah KPD, kita lagi nyanyi, I worship you, the reason I live is to worship you. Lalu firman Tuhan bilang, siapa yang suruh lo nyanyi begitu? Aku jijik mendengarnya. Aku gak mau, kalau versinya Yesaya pasal 1, aku payah mendengarnya. Aku gak suka. Bayangin, apa perasaanmu? Keva ngerasa apa? Kalau ada orang ngomong begitu di tengah ibadah. Keva ngerasa gimana? Apa yang kamu pikirkan dan rasakan, Keva? Sakit hati. Sakit hati. Sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena kita kayak udah berusaha melakukan sesuatu tapi kayak dibilang kayak gitu kayak seakan-akan kita nggak dihargain. Iya, nggak dihargain, gitu ya. Oke, saya boleh tanya, kamu? Ya kamu. Ya. Kamu rasanya gimana? Orang itu aneh. Apa? Aneh. Karena sebagai orang Kristen kan cara kita mengekspresikan rasa syukur kita adalah dengan menyanyi puji-pujian. Jadi ketika orang tersebut mengatakan kalau dia nggak suka sama pujian yang kita naikkan, itu rasanya ini orang aneh banget. Oke, aneh banget. Ya boleh saya dengar yang cowok ya.
Yang cowok saya pilih abang kakak TPS nih atas nih. Oke, minta Raka deh, Raka ya, Raka. Raka yang keras kah? Perasaannya pasti sedih sih Bang dan sakit hati karena kita kan cuma bisa beribadah dan kita memuji Tuhan tuh cuma dengan cara-cara itu kayak ibadah kita, doa kita, sama musik-musik kita, persembahan kita dan sebagainya. Cuma kalau misalkan kita di hal-hal itu aja kita nggak disukai sama kayak misalkan orang tadi kayak Amos gitu, ya kita pasti bakal sakit hati. Apa yang kayak udah Keva bilang dan kita bakal mempertanyakan gitu kenapa gitu. Itu sih Bang. Sip, thank you Raka. Boleh saya tanya Bezalel ya? Oke, Bezalel. Kamu mikirnya apa bro? Kalau aku sih sama kayak tadi aneh rasanya. Kenapa aneh bro? Ya kan kita cuma bisa melakukan pujian gitu doang kan. Ya. Tapi kayak sama dia tuh dibilang benci gitu ya merasa aneh. Oke, coba bayangin kamu punya seorang sahabat. Ya, sahabatmu ini hidupnya jauh dari relasi yang intim dengan Tuhan. Dan seperti orang-orang kebanyakan, mereka yang jauh dari Tuhan biasanya mereka itu punya candu. Ya, entah itu rokok, entah itu pornografi. Ya, pornografi biasanya erat kaitannya dengan masturbasi, ya, free sex dan sebagainya, ya, hutang-hutang pinjol misalnya atau mungkin gadget, ya, addict begitu, ya. Kira-kira kalau kamu diutus sama Tuhan untuk memperingatkan mereka, apa yang akan kamu katakan kepada mereka? Coba pikirkan. Ya, paling kamu akan menyatakan 3 hal. Yang pertama, kamu akan mengingatkan mereka, kamu tuh berharga loh. Kamu tuh dicintai Tuhan. Yesus mati untuk kamu loh. Betul? Ya, ini anak-anak kelompok kecil kebanyakan, pengurus semuanya. Ya, tentu teman-teman tahu, pernah berpikir ya, kalau punya teman yang kayak gitu, pertama yang akan lo ingatkan bahwa kamu milik Yesus. Ya. Yang kedua, peringatan. Lo kalau nggak tobat, hancur hidup lo. Teman-teman, kalau kita hidup terus-menerus dalam dosa, ya, candu, melakukan berulang-ulang, itu akan menghancurkan hidup kita di masa depan. Nah, yang kedua, apa? Ada jalan keluar. Ya, ada pemulihan. So, lu mau gak balik mengikut Tuhan? Ya. Jadi itu yang dilakukan Amos. Jadi kalau kita membaca dari keseluruhan kitab Amos, kita akan melihat paling tidak ya ada peringatan bahwa mereka ini adalah umat Allah. Mereka kesayangan Allah, milik Allah. Yang kedua, kalau mereka tidak bertobat, binasa. Makanya tadi Bang Riko katakan ya, berandai-andai ya, kalau lu tidak melakukan kebenaran dan keadilan, binasa kamu. Tapi selalu ada anugerah. Selalu ada rahmat, ada ampunan, ada jalan keluar. Lu mau gak dipulihkan? Lu mau balik gak? Nah, ketiga hal itu yang ada di dalam kitab Amos. Dan Amos diutus ya. Amos itu dari kerajaan selatan. Ini anak JS nih, Amos ya. Diutus ke utara, walaupun utara belum ada ya tadi. Kita doakan utara, Bekasi, barat itu segera ada tuh sekolah-sekolah yang bertumbuh di sana begitu ya. Dia dari kerajaan selatan diutus untuk melayani di kerajaan utara. Dan kerajaan utara ini sekilas info aja. Kerajaan utara itu kerajaan yang makmur, yang jaya dalam hal apa? Ekonomi, politik, dan militer. Sehingga biasanya kalau orang punya segalanya, akibatnya apa? Biasanya orang kalau punya segalanya, akibatnya sombong. Betul. Mereka merasa mampu, mereka merasa tidak butuh yang lain. Mereka merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud oleh Amos ketika dia datang ke kerajaan utara untuk menyatakan bahwa kamu sudah jauh dari Tuhan. Padahal kamu adalah umat Tuhan. Nah, jadi teman-teman, apa sih yang membuat mereka sombong? Apa yang membuat mereka itu tetap percaya diri? Aku mampu, aku bisa. Ya, kalau mau diaplikasikan sekarang ada banyak sekali anak-anak kelas 12 begitu ya, yang menentukan masa depannya sendiri. Kalau Yakobus, kemarin saya ngomong ke teman-teman SMA 99 begitu ya. Jangan pernah lupa melupakan Tuhan dalam perencanaan.
Tapi kita seringkali melupakan Tuhan. Ya. Padahal Tuhan gak pernah melupakan kita. Tapi kita seringkali melupakan Tuhan. Nah, apa yang membuat orang-orang di kerajaan utara ini melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan merasa mereka I'm fine. We're fine, kami oke-oke aja, kami gak butuh apapun. Nah, kalau itu relate dengan kondisi kerohanianmu sekarang, aku aman kok. Aku udah diterima, aku udah dapet jalur undangan begitu ya. Aku gak perlu UTBK seperti teman-teman yang lain begitu ya. Pengajuan untuk UKT aku diterima, aman aku dari segi biaya. Jadi sekarang aku santai. Nah, ada orang-orang yang merasa seperti itu teman-teman. Ya, tapi yang lebih parah adalah kalau teman-teman merasa kamu bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, pertanyaannya apa yang membuat orang sombong bertahan dalam kesombongan dan mereka merasa tidak butuh apapun? Teman-teman akan terkejut. Yang pertama teman-teman mereka melakukan misplaced worship. Jadi penyebab dari kesombongan mereka kalau dari kacamata kitab Amos adalah ibadah. Ini sangat mengejutkan. Saya ngeri sekali membayangkan bagaimana orang-orang kalau zaman sekarang ya merasa diri Kristen. Aku sudah dimuridkan, aku sudah bahas bahan-bahan PA, aku sudah bertumbuh, aku sudah melayani begitu. Aku tidak kekurangan sesuatu apapun. Padahal kalau kita melihat dalam pembacaan kita, ini bahaya sekali dan bahayanya ini apa? Yang menilai adalah Tuhan. Makanya dalam training worship leader begitu ya, kita sama-sama menyadari bahwa dalam ibadah itu penontonnya siapa? Hah? Guru pembina jemaat. Oh, berarti worship leader sama pemusik sama singer itu lagi show, tampil. Lalu dinikmati oleh jemaat. Kayak gitu? Konsep yang benar, ibadah yang sejati, penontonnya siapa? Tuhan. Pelaku ibadahnya kita semua. Jadi yang menilai itu adalah Allah. Nah, ini sedikit ya training filosofi dari training atau dari pelayanan ibadah. Makanya kita kalau jadi worship leader, aduh aku gentar nih, aku takut. Besok aku tampil jadi WL. Takut kenapa? Ya takut soalnya ada musuh gua tuh di tengah-tengah jemaat tuh. Mereka akan nyinyir, mereka akan sinis sama aku. Kadang-kadang aku suka ngomong sama mereka, jangan takut sama manusia. Takut sama Tuhan. Takut sama penilaian Tuhan. Karena itu yang lebih mengerikan, jangan sampai kamu sudah latihan, kamu udah kerja keras ya. Keifa bilang tadi, aku sudah memberikan yang terbaik, waktuku, bakat, talentaku aku persembahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku benci melihatnya. Aku muak, aku gak suka. Ini bukan cuma sekedar Tuhan tuh mengatakan begini ya. Cukup, aku gak serak sama kamu. Aku kayak gimana ya? Kayak kurang aja yang kamu lakukan. Tuhan gak ngomong gitu. Tuhan ngomong apa? Aku benci, aku jijik, aku muak. Aku tidak suka perkumpulan rayamu. Dan ini ada beberapa elemen yang disinggung di sini teman-teman. Itu menjadi satu hal yang dibanggakan oleh orang Israel. Yang pertama, hari raya, perayaan. Itu mulai dari hari Sabat, hari Paskah, hari raya pendamaian, hari raya Pentakosta. Banyak hari-hari tertentu orang-orang kumpul di Yerusalem seperti di gambar itu. Mereka beribadah menyembah Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ngapain kamu? Aku benci perayaanmu. Aku menghina perayaanmu. Aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Bahkan teman-teman coba lihat ini. Ada kurban bakaran, kurban sajian. Ini agama jagal teman-teman ya. Kenapa? Karena Israel itu pada zaman perjanjian lama. Setiap kali kamu beribadah, lu harus bawa kambing loh. Harus bawa sapi. Nah, kambing itu akan disembelih. Darahnya dicurahkan. Dibelah jadi 2 atau jadi 4. Dibakar. Nah, Tuhan bilang kurban bakaran, kurban sajian, kurban keselamatanmu, ternak yang tambun, itu tidak akan kupandang. Tuhan buang muka
dengan hal itu. Jadi coba teman-teman bayangkan pada saat kita menyanyi tadi. Ya, Tuhan mengatakan aku gak suka. Bahkan bukan cuma itu. Teman-teman, jauhkanlah dariku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak akan kudengar. Jauhkan itu. Please, kata Tuhan. Aku muak melihatnya. Nah teman-teman, ini mengejutkan. Kenapa? Karena tadi kita nyanyikan, the reason we live is to worship you. Salah satu katekesasi Westminster dalam pembukaannya mengatakan bahwa tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menikmati Dia selamanya. Jadi ketika kita merasa bahwa aku sudah dimuridkan, aku sudah tahu caranya ber-PA, aku sudah pelayanan, beberapa di antara kamu jadi pensis. Apa itu pensis? Pengurus siswa. Pengurus siswa yang berusaha untuk menyatukan dan mendewasakan sekolah-sekolah di wilayahnya. Jadi di atasnya pengurus rokris begitu. Nah mungkin juga dari antara kamu nanti akan muncul apa? TPS, bukan tempat pembuangan sampah ya. Walaupun TPS dalam kenyataannya seringkali menjadi tempat sampah. Buat keluhan siswa. Begitu. Tim pembimbing siswa. Jadi aku gak perlu lagi pembinaan. Aku gak perlu lagi PA. Aku gak perlu lagi belajar. Nanti kita akan ada seminar talk show bagaimana kita bisa terus bertumbuh. Terus didewasakan. Nah, gak pernah ada rasa kata cukup teman-teman. Jangan merasa sudah cukup. Tapi teman-teman selalu tanyakan, apalagi ya? Apalagi ya? Bang, nanti kalau aku ke Undip, di sana ada persekutuan gak? Bang, kalau aku ke IPB, kira-kira aku bisa melayani gak di sana? Bang, nanti kalau aku ke Medan bang, ada gak pelayanan siswa di sana bang? Dan kami akan dengan senang hati mengatakan, oh ada, pelayanan mahasiswa juga ada. Silakan kamu gumulkan bagaimana Tuhan memimpin kamu untuk melayani di sana. Ya, jadi teman-teman hati-hati dengan ibadah rutin. Jangan sampai itu hanya religiusitas dan itu tidak membuat spiritualitas kamu bertumbuh. Itu hanya rutinitas dan kita nggak ada bedanya sama agama lain. Dan ini bahaya, makanya dikatakan misplaced worship. Bahaya ini teman-teman. Dan Tuhan sendiri bilang apa? Kamu akan mengangkut dewa Sakut rajamu, Kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Itu berarti ada penghakiman. Ada penghukuman. Nah kalau dalam kacamata Amos itu disebut hari Tuhan. Hari Tuhan itu adalah hari yang gelap di mana semua suku-suku bangsa dihukum oleh Tuhan. Tapi mereka akan terkejut. Kenapa? Karena Israel pun juga akan dihukum sama seperti bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena kejahatan mereka. Jadi teman-teman bisa melihat ya. Mereka melakukan ibadah, ritual agamawi. Tapi mereka juga masih menyembah Sakut, Kewan, dewa bintang dan patung-patung yang kamu buat bagimu. Itu berarti ada sinkretis. Teman-teman sadar gak ini? Bahwa kita bisa saja beribadah kepada Tuhan, ya, tapi kita masih beribadah juga kepada berhala-berhala lain. Ya, mungkin ramal tangan. Coba tolong dong lihat, kira-kira gue masuk UI nggak? Ya, lalu peramalnya bilang begini, jelek kali garis tanganmu ini, putus. Mungkin kau akan mati. Waduh, coba kalau dibilang gitu teman-teman. Salah sendiri, ngapain lu datang ke paranormal? Datang ke dukun. Ramal-ramal apa? Kartu atau horoskop. Coba peruntungan, asmara. Ya elah teman-teman. Sinkretis itu berhala teman-teman. Nah tentu saja ada berhala-berhala yang lain. Candu-candu. Termasuk dosa-dosa kesayangan yang kamu sulit untuk tinggalkan. Pada hari ini teman-teman, Amos mengatakan itu semuanya bahaya. Aku akan membuang kamu jauh ke seberang Damsyik. Itu berarti kemana? Ke Asyur.
Israel Utara di abad ke-7 sebelum Masehi akhirnya dihancurkan dan kerajaannya berakhir. Mereka dicerai-beraikan ke seluruh daerah jajahan Asyur, dikawin campur. Makanya teman-teman mendengar istilah Samaria, itu adalah suku, ya, kota Samaria itu adalah suku di mana penduduknya itu adalah orang-orang buangan yang hasil kawin campur dengan bangsa-bangsa kafir. Jadi mereka belajar kitab Musa, tapi mereka menyembah berhala juga. Begitu. Itu adalah akhir dari kerajaan utara. Nah, yang kedua, the diagnosis, ya, misplaced following. Jadi mereka cara mengikut yang salah. Nah, perhatikan ayat 24. Saya senang setiap kali ada kata tetapi. Ya. Kecil tapi mengkontraskan, ya. Jadi ada harapan di sini. Tuhan katakan apa? Hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, mungkin kamu bertanya, apa hubungannya dengan ibadah? Apa hubungannya dengan saya? Teman-teman, kata adil. Coba sebutkan definisi adil. Apa itu adil? Bro. Dustin, ya gue inget nama lo. Ya lo lihat ke belakang lagi. Jadi istri lo tiang garam lo. Nengok ke belakang. Ya, apa bro? Adil. Keras. Sesuai dengan haknya. Sesuai dengan porsi atau haknya. Oke, good. Ya, setuju dengan itu? Setuju. Oke, ada banyak sekali. Pokoknya sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturan, aturan yang berlaku, itu namanya adil. Tapi Tuhan punya definisi berbeda tentang adil. Yaitu cara kamu memperlakukan 4 kalangan. Janda, anak yatim, orang miskin, dan orang asing. Apa? Janda, anak yatim, lalu orang miskin dan orang asing. Orang asing itu artinya begini, ya. Hospitality pada masa lalu tuh sangat tinggi, ya. Kalau misalnya Bang Riko nanti datang ke rumah Justin begitu, ya. Lalu Justin mengatakan begini, "Bang, sorry gue nggak punya apa-apa nih, Bang, untuk dihidangkan buat lo." Itu memalukan buat dia. Tapi jangan tertekan ya, jangan tertekan. Itu zaman dulu, ya. Itu merupakan hukum keadilan, kebenaran menurut kacamatanya Tuhan. Tapi sayangnya orang-orang Israel yang beribadah, yang katanya takut akan Tuhan, penuh dengan perayaan-perayaan hari raya suci, mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, bahkan mempersembahkan musik yang sangat indah, mereka itu tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Coba kita lihat beberapa data ini teman-teman. Pasal 2 ayat 6. Ada orang-orang yang menjual orang benar karena uang dan orang miskin hanya karena sepasang kasut. Lu bisa bayangin, ya. Kemarin saya dibeliin sepatu baru sama istri saya, ya. Benar teman, walaupun duitnya duit saya teman-teman, ya. Karena istri saya nggak kerja begitu, ya, tapi dia ngatur begitu. Tahu-tahu dia beliin sepatu baru buat saya. Karena sepatu kakak yang lama itu udah jelek. Bayangin kalau gua nuker Ibre sama sepatu ini. Itu dilakukan. Ibre kenapa? Karena Ibre berutang sama gua. Begitu. Jadi teman-teman, keadilan itu tidak dilakukan. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, membelokkan jalan orang sengsara. Ya, jadi ini kiasan ya. Ya, orang yang lagi berduka dibikin tambah hancur. Orang lagi terpuruk malah dibikin sesat. Anak dan ayah ini juga nih pelanggaran moral nih, banyak nih moralitas yang anjlok, yang bejat itu juga terjadi. Jadi ini peringatan juga buat kita saat ini teman-teman. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda. Jadi seperti kayak ada pelacuran, ya. Tetapi bapak dan anak sama-sama pergi ke orang yang sama. Begitu. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang.
Orang menggadaikan pakaian karena hutang. Padahal hukum Musa mengatakan kalau misalnya Excel utang sama Bang Riko Excel gak bisa bayar, di tahun ke-50 gue bebasin loh dari hutang. Tapi di tahun ke-50. Tapi kalau emang dia gak bisa untuk membayar hutangnya, memang ada prinsip gadai. Tetapi demi persaudaraanmu dengan dia harus dikembalikan nanti dia tahun ke-50. Tapi orang ini rasanya tuh merebahkan diri di samping setiap mesbah di atas pakaian gadaian orang-orang. Dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Ini juga dalam konteks ibadah. Jadi teman-teman ini satu peringatan di mana keadilan dan kebenaran itu tidak ada. Sehingga Tuhan mengatakan biarlah keadilan itu flowing, mengalir, bergulung-gulung. Kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir, tiada putus-putusnya di tengah umatku. Itu berarti panggilan bagi kita semua. Indonesia bangsa yang korup, kita sudah tahu itu. Suap, sogok, nepotisme, lalu main backingan, main belakang begitu ya. Sikut menyikut, itu satu hal yang biasa. Dan itu panggilan untuk kita yang katanya murid Tuhan, yang katanya pelayan Tuhan. Mana yang lebih penting? Kamu mengikut Tuhan, kamu melayani Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan, atau hanya ritual agamawi? Di satu sisi kamu ke gereja, kamu pelayanan, kamu melakukan pemberitaan Injil, tapi kamu mengabaikan temanmu yang sengsara. Kamu menutup mata terhadap kemiskinan. Orientasi hidupmu hanya bagaimana caranya supaya cepat kaya, supaya cepat bisa sukses, berhasil. Jangan takut bro, kalau kamu setia Tuhan kasih kamu keberhasilan. Lihat Yusuf, coba lihat. Menjadi budak Potifar, tapi selalu berhasil, kenapa? Karena tangan Tuhan menyertai dia. Makanya saya selalu bilang sama adik-adik kelompok kecil saya, gak penting di mana kamu berada. Artinya di kampus mana itu kamu gak penting. Yang terpenting adalah siapa yang menyertai kamu. Amin. Amin. Jadi kalau selama 4 tahun kamu ada di kampus impian, tetapi selama 4 tahun kamu tidak kenal Tuhan, kamu menjauh dari Tuhan. Sama skenario yang kedua, kamu ada di kampus yang tidak kamu kehendaki, tapi selama 4 tahun kamu di sana, kamu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kamu pilih yang pertama atau yang kedua? Andrew pilih mana? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang kedua. Yakin Drew? Bukan kampus impian loh. Iya. Memang berat sih ya teman-teman ya. Tapi yang Tuhan mau adalah begini teman-teman. Dimanapun kamu berada, asal tangan Tuhan menyertai kamu, kamu akan dibuatnya berhasil. Mau jadi orang kaya, kecil buat Tuhan. Tetapi PR buat kamu, kalau kamu jadi orang kaya, lu jadi berkat gak buat Indonesia? Ini negara miskin, negara korup. Sistem apa yang lu mau ubah? Kesehatan, hukum, politik, ekonomi, semuanya hancur bro. Gue tidak pesimis, optimis. Kenapa? Karena melihat wajah-wajah ini. Jadi teman-teman, misplaced following, mengikut Tuhan yang benar adalah ketika kamu beribadah menyembah Dia, tetapi di sisi lain kamu juga melakukan kebenaran dan keadilan. Itu berarti apa? Gak ada titip absen, gak ada bolos, gak ada plagiat, gak ada nyontek, gak ada kecurangan. No ya, no. Ya, jadi itu yang dituntut Tuhan sama kamu. Coba lihat ibadah ini, atau Tuhan melihat ibadah kita. Mereka mengatakan yang penting kami beribadah. Tuhan bilang apa? Ketika kamu katakan, I worship you. Tuhan bilang apa? Pret, gombal, penipu kamu. Kamu menyembah aku, tapi kamu masih berkutat dengan dosa-dosamu. Kamu masih menutup mata terhadap pengamen yang datang minta duit.
Padahal kamu punya berkat lebih dan seterusnya. Nah, inilah yang Yesus katakan. Ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Aku haus, kamu kasih aku minum. Aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Aku di penjara, kamu nengok aku. Aku sakit, kamu mengobati aku. Orang-orang ini bertanya pada akhir zaman, Tuhan, kapan ya? Kapan Tuhan kami lihat engkau lapar, kamu lihat engkau haus, kamu telanjang, kamu di penjara, kamu sakit. Dan Tuhan akan mengatakan apa? Apapun juga yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. So, panggilannya untuk kita teman-teman. Putuskan untuk mengikut Tuhan lagi. Firman ini ditujukan untuk orang-orang Kristen yang mungkin sudah menjauh dari Tuhan, yang merasa cukup, atau yang sudah merasa menjadi murid Tuhan, tapi masih melekat pada kehidupan yang lama. So, melekat pada Kristus itu lebih penting daripada melayaninya. Ini sesuatu yang sulit untuk kita terima, ya, karena kita cenderung suka pada ritual agamawi. Tapi teman-teman, melekat sama Yesus, relasi dengan Yesus, to be with Him, itu lebih penting daripada doing something to Him. Ya. Melekat pada Kristus, maka kamu akan berbuah lebat. Apakah Tuhan berkenan melihat ibadah dan kehidupan kita? Itu mesti kita refleksikan. Itu mesti kita renungkan sungguh-sungguh. Apakah kita betul-betul hanya meninggikan Tuhan dan tidak memiliki berhala yang lain? Saya waktu CD, ya, waktu peneguhan CD, memang ya, waktu saya dibaptis, anak-anak tuh saya nggak tahu tuh. Janji yang orang tua saya ambil waktu membaptis saya, karena saya masih bayi waktu itu. Tapi waktu CD saya ingat ada 3 pertanyaan. Apakah kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi dan tidak ada Allah lain? Ya, apakah kamu menolak dosa dengan segala bentuknya? Dan yang ketiga, apakah engkau menolak semua kuasa kegelapan beserta semua bentuknya? Ya, jadi teman-teman, ini komitmen kita, teman-teman. Dan teman-teman, komitmen ini sudah dijalankan oleh Yesus. Teman-teman, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dihakimi. Yesus sudah menerima penghakiman Allah, sekalipun dia tidak berdosa. Dia telah dihukum demi dosa-dosa kita. Sehingga teman-teman, ajakan bagi kita adalah pada hari ini, bertobatlah. Tinggalkan semua keegoisanmu, kesombonganmu akan ibadah-ibadah agamawi yang tidak berguna, kata Tuhan. Dan melekatlah kepadaku. Hanya dengan cara demikian kamu dapat mengikut aku. Hanya dengan cara demikian maka keadilan dan kebenaran itu akan bergulung-gulung seperti sungai yang mengalir, flowing di dalam kehidupan kamu. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kamu. Saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, thank you untuk kebenaran yang Engkau sudah nyatakan bagi kami, Tuhan. Dan kami saat ini bersyukur karena kami diperingatkan akan bahaya dari ibadah yang palsu. Akan bahaya dari pemberhalaan modern. Kami diingatkan juga akan panggilan untuk melekat kepada Kristus. Bukan apa yang kami bisa lakukan bagi Kristus. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami menjadi pelaku firman yang setia. Teman-teman, kita sangat bersyukur kalau pada hari ini di kebaktian pengutusan dan doa ini menjadi satu momentum di mana kamu akan diutus ke dunia yang baru, dunia kampus. Mungkin beberapa di antara kamu sudah membayangkan, sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi dengan kehidupanmu beberapa waktu ke depan. Beberapa masih samar-samar, misterius. Kamu menantinya dengan excited, tapi mungkin juga dengan rasa takut dan gentar. Ada banyak hal yang membuat kamu khawatir. Tetapi pada hari ini, sadarilah, yang perlu kamu khawatirkan adalah apakah Tuhan menyertai kamu? Apakah Tuhan
berkenan atas hidupmu. Apakah Tuhan akan membuat kamu berhasil seperti Yusuf, seperti Daniel? Marilah saat ini kita mengakui segala rintangan-rintangan yang membuat kita tidak yakin bahwa pelayanan, ibadah, atau kerohanian kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui setiap dosa-dosa atau kelemahan-kelemahan, setiap kelalaian yang kita lakukan selama ini. Mari kita juga mengakui setiap berhala-berhala modern yang selama ini membuat kita kering secara rohani. Harapan Tuhan adalah melekatlah kepadaku, tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah lebat. Melekatlah kepadaku, sebab tanpa hal itu kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ambillah komitmen yang baru pada hari ini. Tuhan, aku mau terus tinggal di dalam Engkau. Aku mau terus bertumbuh supaya hidupku berbuah lebat. Pangkaslah semua hal-hal yang merintangi, yang menghalangi buah-buah itu muncul dalam kehidupanku. Apakah itu dosa, candu berhala, kebiasaan buruk, atau karakter yang sulit? Tuhan sanggup untuk melakukannya. Hanya dengan cara demikianlah kamu berbuah lebat. Sekali lagi saya kasih waktu adik-adik untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Berdoalah dengan kata-katamu sendiri. Berserulah, mintalah kepadanya. Saat ini saya jemput adik-adik siswa untuk berdiri. Silakan berdiri di tempat sebagai simbol dari penyerahan hati, penyerahan hidup kita. Kita akan menerima masing-masing sebuah gelang yang mengingatkan kita akan komitmen kita hari ini. Follow the Lord over the world. Silakan kakak-kakak TPS boleh berdiri dan membagikan gelang ini kepada setiap adik-adik siswa. Lalu secara spontan abang kakak boleh mendoakan adik-adik. Silakan tanyakan pokok doa singkat. Apa yang menjadi ketakutan? Dosa apa yang mau ditinggalkan? Komitmen apa yang mau dilakukan? Lalu doakan secara singkat. Silakan. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer
all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regret and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet